Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Nurma Musfita, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Dalam menyusun visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Model manajemen perubahan adalah menggunakan BAKJA, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisikan rumusan-rumusan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Ambil pelajaran, berisikan pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Gali mimpi, berisikan narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Jabarkan rencana, berisikan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan mimpi. Dan terakhir, atur eksekusi, berisikan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan saya ajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Visi guru penggerak saya adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila serta berwawasan lingkungan dan mampu untuk bersaing di kancah nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, prakarsa perubahan yang saya tetapkan adalah bagaimana mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid namun mampu membentuk karakter murid. Adalah tahapan-tahapan BAKJA yang saya buat untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya tentukan. Pada poin buat pertanyaan utama, berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus saya lakukan agar dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana cara agar saya dapat mengembangkan karakter siswa agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila pada kegiatan pembelajaran. Dan apa yang harus saya lakukan agar pembelajaran yang saya lakukan menjadi menyenangkan sehingga minat belajar siswa akan meningkat. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mencari informasi mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mencari cara untuk mengetahui tentang kebutuhan belajar murid. Saya juga harus menggali informasi dan berdiskusi baik dari media, rekan kerja, atasan. Bagaimana cara membentukkan karakter siswa yang dapat dilakukan di sekolah saya. Saya juga akan menggali informasi mengenai bagaimana cara menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan. Dan terakhir, saya akan menggali informasi mengenai pengembangan diri yang dapat saya ikuti agar saya dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada poin ambil pelajaran, ada beberapa pertanyaan yang saya rumuskan. Yang pertama, siapakah di sekolah dan komunitas MGMP guru yang pernah dan berhasil melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, aktivitas apa yang menurut anak-anak dapat menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang berpihak pada murid namun dapat membentuk karakter murid. Yang keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki yang dapat saya gunakan untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mampu membentuk karakter murid. Tindakan yang perlu dilakukan adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid diterapkan dengan melakukan wawancara, pengamatan, baik secara mandiri maupun kolaborasi.
melakukan komunikasi dan diskusi dengan rekan yang telah mampu melaksanakan pembentukan karakter dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada poin ketiga, gali mimpi, pertanyaan yang saya rumuskan adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika saya dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan membentuk karakter murid. Tindakan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat daftar metode pembelajaran dan media ajar yang dapat saya terapkan di dalam kelas saya, membuat gambaran respon anak atas pembelajaran yang menyenangkan yang sudah saya lakukan. Pada poin keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya rumuskan adalah apakah langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan dapat mengembangkan karakter murid. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hal yang perlu saya lakukan adalah melakukan dialog dengan rekan kerja, kepala sekolah, mengenai kegiatan dan metode pembelajaran yang menyenangkan, serta berpihak pada murid namun mampu membentuk karakter mulia murid. Terakhir, pada poin atur eksekusi, pertanyaan yang saya rumuskan adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan melakukan pembentukan karakter di dalam kelas. Yang perlu saya lakukan adalah saya mengajak rekan guru dan kepala sekolah untuk melakukan observasi kelas maupun supervisi kelas pada setiap bulannya, sehingga saya bisa melihat apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah berpihak pada murid. Demikianlah hasil demonstrasi kontekstual yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.